Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Novalia, saya dari kelas 12 Merdeka 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Lanjut sejarah pembentukan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syafruddin akibat kesepakatan Perjanjian Lenville pada tahun 1948. Dari Perjanjian Lenville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanyalah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah Kabinet Amir Syafruddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syafruddin yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer kehaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu rela untuk mengurangi jumlah anggota militer. Yang menjadi topik pembahasan tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Yang pertama, kapan dan di mana terjadinya pemberontakan PKI? Pemberontakan PKI Madiun adalah konflik kekerasan yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September hingga Desember tahun 1948. Yang kedua, siapa tokoh-tokoh pelaku pemberontakan? Yang pertama ada Musso, kedua Amir Syafruddin, ketiga Dayan Aidit, keempat Semaun, kelima Hans Nevlid, keenam Abdul Latif, Hendra Ningrat, ketujuh Otmomo, kedelapan Misbek, kesembilan Alimin, ke-10 Prawiro Dirjo, ke-11 Darsono, dan yang ke-12 Kolonel Dahlan. 3. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun, yaitu yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syafruddin akibat persetujuan Perjanjian Lenville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syafruddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, kedekatan Amir Syafruddin dan Musso yang memiliki cita-cita menyebarkan ideologi komunisme. Yang ketiga, munculnya propaganda rekonstruksi dan rasionalisme militer atau RERA pada Kabinet Hatta, yaitu mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk penghematan biaya. Yang keempat, tujuan pemberontakan. Yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dan yang terakhir, nomor 5, upaya pemerintahan dalam melakukan pemadaman pemberontakan. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer. Bisa disebut dengan melakukan operasi militer yang disebut Gerakan Operasi Militer 1 atau GOM 1. Sekian penjelasan dari saya tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.